Hai, selamat datang di channelnya Cherry. Dan kali ini aku mau review film Rentang Kisah yang diangkat dari novelnya Gita Savitri yang juga berjudul Rentang Kisah. Film ini sudah tayang tepatnya tanggal 11 September 2020. Dan film ini juga disutradarai oleh Daniel Rifki dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Pemeran utama film ini adalah Baby Sabita sebagai Gita, Cut Mimi sebagai mamanya Gita, Doni Damara sebagai ayah Gita, Junior Robert sebagai Ray, Biowan sebagai Paul, dan Kiara Bronson sebagai adik Gita. Film ini berkisah tentang perjuangan Gita, seorang gadis SMA yang pergi ke Jerman untuk melanjutkan studinya. Perjalanannya pun tidaklah mulus, banyak rintangan dan masalah yang muncul baik dari keluarga maupun dari lingkungannya di Jerman. Kisah ini dimulai ketika ayah Gita terkena PHK pada tahun 97 dan harus pergi meninggalkan Gita dan keluarganya untuk bekerja di Amerika. Selain mengurus Gita dan adiknya, ibu Gita juga mempunyai usaha catering. Ibu Gita juga selalu mengantar jemput Gita ke sekolah ataupun ke tempat les. Setelah lulus SMA, Gita bingung mengambil jurusan apa untuk kuliah. Dan dia mencoba mendaftarkan diri di ITB. Dan dia pun diterima. Ayah dan ibu Gita menginginkan pendidikan yang terbaik untuk Gita. Mereka ingin Gita kuliah di Jerman. Walau Gita pikir bahwa mereka bukanlah keluarga berada dan tidak harus sampai kuliah di Jerman. Sesampainya di Jerman, Gita bertemu dengan Vina saat mereka di bus setelah mendengar mereka masing-masing ditelepon keluarganya. Mereka pun berkenalan dan ternyata mereka sama-sama bersekolah di Student College TU Berlin. Dan ini kita bisa melihat Brandenburger Tor sebagai landmark Berlin. Lalu Gita melepas jilbabnya dengan izin ibunya karena merasa kurang nyaman memakai hijab di Jerman. Dan ibunya mengizinkan Gita untuk melepas jilbabnya karena sewaktu di Indonesia, Gita memakai jilbab karena keinginan ibunya. Gita merasa gembira saat Ray, pacarnya dari Jakarta, menyusulnya ke Jerman dan memberikannya cincin sebagai penggantinya dikala ia tidak bisa bersama Gita karena harus kembali ke Jakarta. Gita menangis dan menelpon ibunya. Gita merasa kesulitan dalam memahami pelajaran. Guru dan teman-teman Gita berbicara bahasa Jerman dengan cepat. Gita merasa bahasa Jerman yang ia pelajari di Jakarta berbeda dengan bahasa Jerman yang orang gunakan di Jerman. Gita diminta gurunya untuk cepat beradaptasi. Dan ternyata Gita baru tahu pacarnya Ray memblokir akun sosmednya agar tidak bisa melihat postingannya. Dan Gita tahu dari temannya di Jakarta bahwa Ray selingkuh dengan Raisa. Gita pun Skype dengan Ray dan meminta konfirmasi. Gita sedih dan menangis. Ia mengambil pisau. Ia mencoba melukai tangannya. Lalu ibu Gita menelpon Gita karena mempunyai firasat yang tidak baik. Akhirnya Gita menelpon ayahnya dan ayahnya meminta Gita untuk mencari hiburan. Lalu Gita pergi ke kafe. Di sana Gita menonton band yang anggotanya adalah para pelajar dan mahasiswa dari Indonesia. Gita berkenalan dengan mereka dan menjadi sahabat. Di antara mereka ada satu anak yang menarik perhatian Gita. Dia adalah Paul. Paul tinggal di kota Hamburg, tapi sering main ke Berlin karena teman-temannya banyak di sana. Gita dan teman-teman membuat vlog review tentang makanan walau jumlah viewernya masih sedikit. Paul yang tahu bahwa suara Gita bagus mengajak Gita untuk menyanyi dan membuat lagu yang akhirnya mereka post di YouTube. Ibu Gita mengabari Gita kalau ayah Gita sakit dan usaha catering ibunya sedang sepi, sehingga tidak bisa mengirim uang seperti biasa kepada Gita. Gita berusaha mencari pekerjaan sampingan di sebuah restoran di sela-sela kepadatan kuliahnya. Gita pun sempat mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Gita sibuk belajar untuk ujian akhir. Walau ia sudah belajar, namun ia tidak lulus di salah satu mata kuliah.
Ia pun sedih dan bercerita pada Paul. Namun Paul bilang bahwa kita masih punya 2 kesempatan lagi. Kita kesal dan Paul meninggalkan kita sebelum ia menceritakan masalah hidupnya pada kita. Kita bertemu dengan senior dari Indonesia yang mengajaknya untuk mengikuti pengajian. Kita pun mengikut dan memakai kerudung. Kita sangat senang ketika di masjid itu tersedia kudapan yang bisa mereka santap bersama. Kita pun membungkus beberapa roti agar bisa dimakannya nanti. Dengan keadaan ekonomi keluarganya, ia harus sepandai mungkin berhemat. Paul tidak nampak berhari-hari. Teman-teman mempertanyakan keberadaannya. Kita pun pergi ke tempat tinggal Paul. Kata tetangganya, Paul sakit dan hanya mengurung diri di kamar. Kita mengajak Paul keluar untuk menceritakan masalahnya kepada kita. Paul mengaku ada masalah dan bingung mau cerita pada siapa, dan akhirnya ia mengirim video pada kita. Kita terkejut karena Paul ternyata bimbang akan agamanya. Ia merasa belum mendapatkan ketenangan walau sudah berdoa. Lalu kita bertanya pada Paul, apakah Paul sudah mencoba sholat? Kemudian kita mengajari Paul tata cara sholat dan selebihnya Paul bisa mencari sendiri. Hingga pada suatu pagi jam 3, Paul menggigil dan menelpon kita dan memberitahu bahwa ia ingin menjadi mu'alaf. Lalu Paul mengucapkan syahadat di masjid dengan disaksikan oleh jemaah masjid. Kemudian kita memutuskan memakai hijabnya kembali setelah ia merasa terpanggil oleh Allah. Selain kuliah dan kerja, Gita juga membuat video tentang kehidupannya di Jerman yang ia bagikan di channel YouTube-nya. Dan akhirnya Gita pun menjadi seorang YouTuber. Gita sudah menyelesaikan kuliahnya dan satu-satunya keinginan yang belum terpenuhi adalah berjumpa dengan ayahnya. Kemudian Gita terbang ke Amerika. Di sana, ayah Gita menjemput kita dan ingin mengajak kita berkeliling. Namun Gita tidak tertarik. Gita lebih ingin ikut ke tempat kerja ayahnya. Gita pun diajak ayahnya ke sebuah kafe tempat ayahnya bekerja. Di sana, Gita dikenalkan dengan kolega ayahnya dan ia pun disajikan makanan dan minuman. Gita kaget melihat pekerjaan ayahnya yang ternyata bekerja sebagai waiters. Di usianya yang senja dengan tenaga yang tentunya tidak kuat lagi, namun ayahnya masih semangat. Gita menangis melihat keadaan ayahnya yang sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliahnya di Jerman. Sampai akhirnya Gita meminta ayahnya untuk berhenti bekerja dan memaksa ayahnya untuk pulang ke Indonesia karena Gita sudah lulus dan bisa mencari uang sendiri. Dan di akhir cerita, Gita dan ayahnya pulang ke rumah dan berkumpul lagi dengan keluarga. Oke teman-teman, dari film ini kita bisa meneladani kegigihan, semangat dan kerja keras Gita dalam mencapai impiannya kuliah di Jerman. Dan kita juga tentunya harus berdoa ya untuk kelancaran semua usaha kita. Sekian sinopsis film dari saya. Terima kasih.